banyak orang yang berpikir bahwa data yang menempuh jarak ribuan mil hanya dapat dikirimkan ke satelit untuk kemudian dilanjutkan ke negara berikutnya. Padahal 99% data internasional dikirimkan oleh kabel dasar laut yang disebut dengan serat optik. Serat optik dapat diartikan sebagai saluran transmisi dengan sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang memiliki tekstur halus dengan ukuran yang lebih kecil dari satu helai rambut dengan diameter kurang dari 120 mikrometer. Serat optik ini dapat diaplikasikan untuk mengirimkan suatu sinyal yang berupa cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Serat optik dapat mengirimkan data tanpa kehilangan apapun. Data yang biasanya dikirimkan oleh bit-bit ini akan membawa informasi tingkat mikro dengan tingkat latensi yang sangat rendah. Sehingga data yang dikirimkan akan tiba di tujuan dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatan transfer serat optik mencapai 10 miliar bit per detik atau puluhan kali lebih cepat jika dibandingkan dengan satelit. Meski memiliki tingkat kecepatan dan akurasi pengiriman data yang sangat tinggi, kabel serat optik memiliki proses pemasangan yang sangat rumit. Karena kabel ini harus dipasang di bawah laut. Proses pemasangannya dimulai dari menentukan lokasi titik pusat pemasangan atau kabel landing station. Pada peletakan kabel landing station tersebut harus ditentukan berdasarkan beberapa syarat. Pertama, harus mengantisipasi terjadinya kerusakan kabel yang disebabkan oleh jangkar atau bukan. Karena itu, area laut yang dipilih harus memiliki lintas laut yang sangat minim. Dan kedua, untuk meminimalisir terjadinya kerusakan, kabel harus ditanam dengan baik pada pantai yang landai dan berpasir. Dan faktanya, banyak sekali perusahaan kabel yang berusaha menyembunyikan lokasi kabel tersebut, sehingga hanya mereka saja yang tahu rute dan lokasi di mana kabel tersebut diletakkan, termasuk otoritas pelabuhan dan perusahaan perkapalan. Kabel serat optik bawah laut diletakkan dengan menggunakan kapal yang dimodifikasi secara khusus. Dan bahkan, kapal tersebut memang dibuat secara khusus. Kapal tersebut membawa kabel bawah laut di atas kapal. Kabel itu melingkar di ruang kargo dengan panjang mencapai 100 mil dan membutuhkan waktu antara 3 hingga 4 minggu untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, meja putar kabel perlahan-lahan akan melepas kabel dan menurunkannya ke dasar laut sesuai dengan grafik atau rencana yang diberikan oleh operator kabel. Kapal-kapal tersebut dapat membawa kabel sepanjang hingga 2000 km. Kapal-kapal besar ini dilengkapi dengan berbagai mesin dan teknologi untuk membantu mereka menyelesaikan tugas yang cukup sulit dan memakan waktu. Dan karena pemasangan kabel ini tidak selalu merupakan pekerjaan paruh waktu, banyak dari kapal-kapal tersebut dirancang untuk mengakomodasi peralatan penelitian dan pemantauan laut untuk memastikan mereka memanfaatkan waktu mereka dengan sangat baik. Penempatan kabel serat optik akan disesuaikan dengan tempat di mana kabel tersebut akan diletakkan. Karena kabel tersebut dirancang dengan 2 ketebalan yang berbeda, di mana kabel yang tipis digunakan untuk laut yang dangkal, sedangkan untuk kabel yang tebal digunakan untuk laut yang memiliki kedalaman sekitar 6.000 meter. Untuk pemasangan kabel yang tergolong sangat panjang tersebut, biasanya tergantung pada peralatan yang ada pada kapal peletakan kabel.
struktur dasar laut, tempat kabel akan diletakkan ataupun kondisi laut. Dalam satu hari, kapal dapat bekerja meletakkan kabel di berbagai lokasi dengan jarak tempuh mencapai 100 hingga 150 km. Untuk kapal jenis baru, biasanya dapat bekerja mencapai jarak sejauh 200 km untuk setiap harinya. Karena dibekali dengan desain yang handal untuk pengaplikasian di bawah laut, sehingga kabel tersebut dapat mengatasi tekanan di dasar laut dengan sangat baik. Biasanya, jenis kabel tersebut dapat membawa kapasitas daya terabet setiap detiknya. Dengan rata-rata usia berkisar puluhan tahun, yang mencapai biaya sekitar 100 juta hingga dengan 500 juta dolar. Kabel serat optik bawah laut sangat rentan terhadap kerusakan fisik. Kerusakan terjadi karena aktivitas hewan bawah laut. Kapal-kapal besar dan kapal selam yang lewat juga dapat menyebabkan kerusakan. Kerusakan dapat disebabkan dengan sengaja untuk meruntuhkan arsitektur informasi. Sedangkan kerusakan yang disebabkan oleh organisme laut dapat dihindari dengan menggunakan cairan pelindung dengan viskositas tinggi. Sistem alarm sensor yang mendeteksi kerusakan fisik juga dapat digunakan untuk mencegah kerusakan. Kabel komunikasi harus dipisahkan dari kabel listrik untuk mencegah gangguan yang disebabkan oleh sinyal listrik tegangan tinggi. Saat ini, pasar untuk kabel bawah laut didominasi oleh Eropa dan sedikit oleh Jepang. Sedangkan Amerika secara keseluruhan adalah pemain kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Karena Amerika tidak memiliki banyak kebutuhan untuk memperluas kabel ke negara lain.